Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 356, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya, dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-37 sampai dengan pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Dengan perikop Paulus minta izin berbicara. Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Yunani? Jadi engkau bukan orang Mesir itu, yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun?" Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani. Katanya, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri." Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, 'Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?' Jawabku, 'Siapakah engkau Tuhan?' Katanya, 'Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu.' Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, 'Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?' Kata Tuhan kepadaku, 'Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu.' Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik." Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kisah daripada Paulus yang ditangkap dan hendak dimasukkan ke dalam penjara, yang dimana ada orang yang menuduh Paulus telah membawa orang-orang ke tempat kudus, yaitu bait suci yang tidak atau bukan orang Yahudi, sehingga mereka menuduh bahwa Paulus telah mencemarkan kesucian bait suci, sehingga menimbulkan suatu keributan. Dan tentara Romawi dalam menenangkan keadaan itu dan menangkap Paulus.
Dan dalam kesempatan yang indah ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema pembelaan Paulus. Sekali lagi, pembelaan Paulus. Ketika Paulus ditangkap dan hendak dimasukkan ke dalam markas, sebagaimana kita baca tadi dalam ayat firman Tuhan akan kita renungkan, dikatakan bahwa Paulus boleh berbicara kepada kepala pasukan itu dengan berkata, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Dan yang dikatakan oleh Paulus adalah bahwa aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia, dan aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu. Dan ketika kepala pasukan itu mendengar dan memberikan kesempatan kepada Paulus untuk berbicara, Paulus menyampaikan pembelaannya. Dia yang hendak akan dimasukkan ke dalam penjara karena tuduhan telah melakukan suatu keributan, bahkan telah membuat Bait Suci mengalami noda karena telah membawa orang non-Yahudi masuk ke dalam Bait Suci. Sehingga ini menjadi tuduhan kepada Paulus supaya dia boleh mengalami penangkapan dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun kita melihat Bapak Ibu, ketika Paulus boleh ditangkap, dia tidak berusaha untuk dapat dibebaskan dengan banyak alasan yang boleh membuat dia lepas daripada situasi itu. Namun dia meminta waktu untuk berbicara kepada orang banyak, yaitu kepada orang Israel, orang Yahudi. Dia memberikan pembelaan kepada mereka dengan mengatakan bahwa dia adalah orang Yahudi dan dia lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dia dibesarkan di kota itu, yaitu di Yerusalem, dan dididik di tengah-tengah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, yaitu hukum Taurat. Sehingga Paulus bekerja dengan giat kepada Allah, menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, menganiaya bahkan membunuh mereka, menangkap laki-laki dan perempuan, dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Inilah kesaksian yang disampaikan atau pembelaan yang disampaikan oleh Paulus. Dia menyatakan kebenaran yang boleh ada dalam dirinya sebelum dia mengenal Yesus Kristus. Dia berkata bahwa dia sama dengan mereka yang sampai hari itu. Namun ketika dia bertemu dengan Yesus, ada suatu perubahan yang boleh disampaikan oleh Paulus. Dia berkata di ayatnya yang ketiga pasal yang ke-22, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik di tengah dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini." Bapak Ibu saudara terkasih, Paulus berkata bahwa dia sama dengan orang-orang Yahudi yang telah memberikan tuduhan kepada Paulus. Apakah tujuan Paulus untuk mengalami pembebasan ketika dia menyatakan bahwa dia sama dengan mereka? Tidak, Bapak Ibu saudara terkasih. Dia menyampaikan masa lalunya sebelum dia mengenal Yesus Kristus, dan setelah itu dia menjelaskan ketika dia mengenal Yesus Kristus. Dia berkata, bersaksi, menyampaikan kepada mereka bahwa dia memiliki tugas dan membawa surat perintah untuk pergi ke daerah Damsyik, bertemu orang-orang Yahudi untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, untuk boleh dianiaya, dibunuh, bahkan dihakimi, dibawa ke dalam penjara. Namun di dalam perjalanannya, Paulus berkata bahwa dia bertemu dengan Yesus Kristus. Kita baca yang ke-6 bahwa waktu tengah hari tiba-tiba memancarlah cahaya menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Paulus menyampaikan kisah pertemuannya dengan Yesus Kristus. Ketika Paulus menyatakan bahwa dia sama dengan mereka yang telah
menimbulkan keributan sehingga Paulus harus ditangkap. Mungkin itu bisa menjadi suatu pertimbangan bagi mereka yang telah berusaha menangkap Paulus, supaya Paulus mendapatkan pembebasan. Karena Paulus mengatakan bahwa dia tidak menyukai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Namun itu bukanlah tujuan Paulus. Dia mau menyatakan kebenaran firman Tuhan, bahwa dia bukanlah Saulus yang dulu, namun sekarang dia adalah Paulus yang telah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga dia berkata bahwa perjumpaannya membawa suatu pembaharuan dalam hidupnya. Kita melihat yang ke-10. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang disampaikan oleh orang-orang banyak untuk menangkap Paulus telah dibenarkan oleh Paulus dengan pernyataannya bahwa kehadirannya untuk boleh menyampaikan, bahkan menyuarakan suara kebenaran Injil, yaitu Yesus Kristus yang bangkit dan hidup, yang membawa kemenangan dalam kehidupan. Kalau kita melihat pembelaan yang diberikan oleh Paulus, dari pembelaan yang pertama sampai yang terakhir, adalah suatu hal yang berbanding terbalik, yang menimbulkan suatu perselisihan, bahkan pertengkaran. Satu sisi, Saulus sebelum menjadi Paulus adalah orang yang menganiaya Yesus Kristus, orang yang tidak menerima kebenaran itu. Dia sama seperti orang Yahudi yang tidak menyambut kehadiran Yesus Kristus. Namun di satu sisi, Paulus sekalipun dia tahu bahwa dia akan dipenjara, tetap menyuarakan kebenaran karena dia telah sungguh percaya dan menjadi orang yang sungguh-sungguh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi kesimpulan renungan bagi kita pada hari ini dari apa yang dialami oleh Paulus ketika kita mengalami persoalan. Apakah kita akan mencari jalan aman, bahkan meninggalkan Yesus Kristus supaya kita lepas dari persoalan itu? Atau sebaliknya, kita akan bersaksi memberikan pembelaan sebagaimana yang disampaikan oleh Paulus kepada orang banyak tersebut. Dia menyuarakan suara kebenaran Injil, yaitu Yesus Kristus sebagai sang juru selamat dalam kehidupan manusia. Mari kita belajar dari Paulus. Siapakah kita? Kita adalah orang percaya. Mari kita suarakan kebenaran Injil itu. Sekalipun ada tantangan yang kita alami, kita belajar dari Saulus. Dia telah mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Demikian dengan hidup kita, kita juga telah mengalami kasih karunia itu. Kita telah ditebus dan memperoleh keselamatan. Oleh karena itu jangan pernah gentar. Suarakan kebenaran Injil dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan berkat Tuhan, pertolongan penyertaannya boleh memelihara hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami Tuhan senantiasa terus berpengharapan kepada Tuhan, boleh menjaga keutuhan iman kami. Sekalipun Tuhan sekitar kehidupan kami ada badai kehidupan yang boleh terus mendera kami, jangan biarkan Tuhan itu boleh membuat kami meninggalkan Engkau. Biarlah situasi itu boleh kami pakai seperti mana Paulus senantiasa terus menyuarakan suara kebenaran Injil, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dengan kehidupan kami, pakai kami Tuhan menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu. Terpuji Engkau Bapa, dan setelah mau berdoa dan menutup renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.